Bahwa dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasi. Malah sejak kalau expose-nya itu kan udah lama ditawan tersangkanya, tapi resminya ketersangkaan itu ya sudah dikeluarkan lah. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di Buka Kartu. Menteri lagi-lagi korupsi. Lagi-lagi menteri korupsi. Heboh. Diberitakan hilang dari rombongan. Sejak dari acara di luar negeri kembali ke Indonesia, yang lain sudah datang, dianya tidak muncul. Nah, di luar itu ada lagi kasus-kasus lain yang sedang juga diproses oleh penegak hukum. Ada yang kaitannya sama proyek BTS, ada yang kaitannya dengan proyek di Kementerian Tenaga Kerja, yang mana sebelum-sebelumnya juga ada banyak menteri yang sudah bahkan divonis ya oleh Pengadilan Tipikor karena korupsi. Nah, untuk membahas ini ada dua narasumber kita yang sangat kompeten. Pertama adalah Emerson Junto dari Visi Integritas. Nanti Emerson akan lebih banyak menjelaskan mengenai update data kasus-kasus menteri yang terjerat kasus korupsi, bagaimana modus operandinya, dan bagaimana juga skema untuk membangun sistem integritas ya yang lebih baik ke depan. Dan satu lagi Bung Taftazani. Kita sering menyebutnya sebagai Buya Tafta. Asli nembak. Ya, beliau ini adalah kita bisa bilang sebagai pengamat politik kah? Mantan konsultan politik. Mantan konsultan politik ya di SMRC ya sebelumnya. Dan nanti Bung Tafta akan lebih banyak mengkaji persoalan-persoalan ini dalam perspektif tentu politik ya. Bagaimana politik sebenarnya juga bisa dibangun secara lebih baik. Apa strategi yang juga bisa ditawarkan supaya para menteri yang memang notabene rahimnya dari partai politik, lahirnya itu bisa lebih baik ke depan. Nah, kita akan mulai dari Emerson dulu. Son, Ya. ada update apa soal menteri-menteri terjerat korupsi? Mainkan, Son. Ya, kalau tadi sudah disebut Pak Adnan ya, ada Syahrul Yassin Limpo yang diduga sudah ditetapkan tersangka oleh KPK walaupun juga belum ada pengumuman resminya gitu ya. Memang jumlah kerugian keuangan negaranya belum kita dapatkan, tapi dari hasil penggeledahan KPK paling tidak ada temuan 30 miliar ya kalau nggak salah ya, 30 miliar yang ditemukan di rumah dinas Uang tunai gitu ya, plus juga ada senpi ya, senjata api di rumah dinas beliau. Nah, kalau bicara soal praktek korupsi yang melibatkan menteri, lagi ini bukan kali pertama ya. Kalau dari catatan Visi Integritas sampai saat ini sudah ada 14 termasuk Yassin Limpo yang terjerat dalam kasus korupsi. 3 di zamannya Bu Megawati, 5 di zamannya SBY. Nah, kemudian 6 gitu ya, 6 di zamannya Pak Jokowi. Artinya kalau bicara soal ranking mungkin yang paling banyak menteri terjerat kasus korupsi di era Pak Jokowi. Ada kemungkinan nambah juga? Ada kemungkinan nambah juga. Satu nama yang disebut-sebut ya, tapi kasusnya ditangani oleh pihak kejaksaan. Akan sebentar lagi akan ada panggilan walaupun belum jelas apakah akan diproses atau tidak gitu ya. Karena status. Maka dengar-dengar mau di reshuffle juga akhirnya. Ya, itu yang kemudian jadi menarik gitu ya ketika ada hembusan informasi terkait dengan menteri-menteri yang tersandung dengan kasus korupsi. Di sisi yang lain kemudian muncul isu bergen masuknya sejumlah partai-partai tertentu yang kemudian mengusung atau menyodorkan gitu ya nama-nama sebagai pengganti gitu. Padahal pengumuman resminya juga belum. Nah, dari 13 nama itu sebenarnya 14 ya kalau dengan Pak Yassin Limpo ya. Itu rata-rata mayoritas sudah kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Jadi bisa dikatakan 90% kasus yang melibatkan menteri itu terkait dengan pengadaan barang dan jasa.
entah dapat kickback atau dapat komisi atau juga misalnya dia terima suap gitu ya dari pihak-pihak tertentu yang notabene ini melibatkan kalau nggak dari internal kementerian itu juga dari pihak pengusaha gitu ya. Kalau bicara soal pola korupsinya gitu ya, maupun di sektor mana. Buya, kenapa mereka itu korupsi? Iya, duit itu enak. Siapa yang nggak mau duit? Iya. Dan uang yang paling banyak itu kan di negara. Ya kan? Sekaya-kayanya orang pasti dia lebih miskin dari negara. Ya kan? Berapa ratus triliun uang negara kan. Dan korupsi itu ya kan. Ribu triliun malah. Iya, ribu triliun ya kan. Nah, akses yang bisa mengambil uang dengan cara tidak halal itu adalah penguasa, ya kan? Karena dia yang punya kekuasaan, dia yang punya uang, dan dia yang punya kebijakan, ya kan? Jadi akar soal dari situ. Kekuasaan. Iya, kekuasaan, ya kan? Apalagi di musim politik ya, makanya agak heboh kasus Yassin Limpo ini karena terjadi di ujung kekuasaan Jokowi. Ya, tinggal setahun ya. Iya kan? Tinggal 1 tahun. Bagi orang yang memang punya mental kayak gitu, ini bekerja dengan waktu. Sebelum berakhir dia harus dapat sesuatu kan yang nyata ya kan? Dalam jumlah uang tertentu karena karir dia kan belum selesai di situ, masih berlanjut nantinya, gitu kan? Jadi ada constraint waktu di situ. Nah, tapi yang penting itu yang harus kita lihat adalah ya bahwa korupsi itu pertama melekat dengan kekuasaan. Karena uang yang paling banyak itu ada di negara, ya kan? Dan karena dia yang paling rawan potensial untuk melakukan praktek korupsi adalah para pejabat publik yang punya kekuasaan. Entah itu kekuasaan yang buat kebijakan, entah itu pelaksana kebijakan di tingkat bawahnya lagi, gitu kan? Dan kalau kita bicara hierarki, maka yang paling bertanggung jawab soal korupsi adalah presiden. Oke. Presiden itu ya, itu ya. Sebelum ke situ Buya, ada nggak sih bedanya ya korupsi menteri, korupsi anggota DPR? Kira-kira rentan yang mana sih? Kalau tadi ngomongnya soal kekuasaan ya sumbernya ya, atau sama saja? Sama saja karena kan begini. Peluang sama ya? Peluang sama karena uang negara itu ya dia keluar setelah ada kebijakannya untuk apa votingnya ya kan. Tetapi itu kan proses politiknya harus disetujui di parlemen, di DPR. Ya. Tapi kan DPR bukan pelaksana, dia mesti melibatkan corporate. Ya. Karena itu korupsi tidak mungkin dilakukan oleh sendirian. Dia apalagi itu sebuah korupsi yang cukup kompleks ya. Kaitan guys stakeholdernya ya. Pasti dia rombongan. Karena itu kalau ditangkap KPK biasanya itu pertama pejabat publiknya dulu, setelah itu baru pengusahanya, ya kan? Jadi dia jadi kayak organized crime gitu jadinya kan? Jadi kejahatan ini tidak mungkin bisa dilakukan sendiri. Berjamaah. Karena dia melibatkan pihak-pihak lain sebagai pelaksana, dalam hal ini corporate gitu. Maka sering menjadi perbincangan umum kan bahwa kadang-kadang keputusan atau kebijakan tertentu ya itu proses politiknya formal saja di parlemen itu sebelumnya sudah di-set di luar. Ada lobby segala macam. Kan modusnya selalu berulang kayak gitu kan. Ya, penambahkan. Jadi kalau dari catatan kami misalnya paling tidak ada 3 faktor penyebab kenapa masih banyak menteri yang melakukan praktek korupsi ya. Pertama sebenarnya akarnya dari proses pemilihan menteri tersebut ya. Jadi proses pemilihan menteri-menteri itu kan sejauh yang kita lihat kan seperti kayak bagi-bagi kue aja. Bagi-bagi. Ini berarti di presiden. Di presiden ya. Jadi karena kabinetnya juga kabinet yang multipartai gitu ya. Artinya presiden coba mengakomodir gitu ya. Usulan-usulan partai siapa calon-calon yang akan duduk di posisi-posisi kementerian tertentu. Nah sayangnya yang mereka sodorkan itu seringkali dari aspek integritasnya nggak terlacak dengan baik. Rekam jejak bukan jadi pilihan gitu. Jadi
yang dilihat hanya loyalitas kepada partai politik, kompetensi dan juga misalnya integritas itu nomor sekian. Jadi ini juga kita juga singgung misalnya bagaimana ketika memilih itu tidak juga melibatkan misalnya institusi penegak hukum, ngecek misalnya apakah dia tidak punya masalah dengan kepolisian atau dengan BNN narkotika misalnya, atau misalnya dengan KPK. Atau pihak kejaksaan atau juga yang lain misalnya ada temuan tidak misalnya transaksi yang mencurigakan lewat PPATK. Jadi proses penyaringan itu tidak dilakukan oleh sekarang OJK lah ya. Betul, sekarang oleh OJK. Sama keuangan. Ya. Itu nggak dilakukan oleh presiden, khususnya Presiden Pak Jokowi. Jadi itu yang kemudian kita bisa katakan ya wajar saja ketika saat ini jumlah menteri yang tersandung kasus korupsi di era Pak Jokowi lebih besar, lebih banyak daripada menteri-menteri di era SBY maupun juga Megawati. Itu faktor yang pertama ya, Nan. Kemudian faktor yang kedua, ini juga karena lemahnya fungsi pengawasan di internal kementerian. Kan kalau kita jujur ya, di semua kementerian pasti punya inspektorat. Saya jadi ingat itu rekomendasi siapa? Ya. Ada riwayat tuh. Iya, ada riwayat. Jadi inspektorat nggak berjalan dengan baik. Ketika melakukan pengawasan mungkin untuk level pegawai iya dia bisa keras. Tapi kalau pelakunya itu adalah pelakunya menteri atau jabatan setingkat di bawah menteri gitu ya. Itu biasanya semua proses pengawasan, rekomendasi itu macet atau mandul gitu ya. Jadi nggak berjalan dengan baik. Nah yang ketiga memang karena peluang korupsi di kementerian gede gitu ya. Jadi tadi pengadaan barang dan jasa, apalagi misalnya kalau kita singgung tadi Kementerian Pertanian kan juga salah satu kementerian yang mendapatkan guyuran anggaran paling besar gitu ya. Nah ini juga kemudian menjadi peluang semakin besar anggarannya, semakin besar juga peluangnya. Walaupun misalnya dalam case-nya Yassin Limpo menarik tuh. Kalau 13 menteri yang lalu itu terjadi dalam kasus korupsi pengadaan barang jasa, kalau ini disebut-sebut atau diduga misalnya terkait dengan jual beli jabatan, permintaan pemerasan misalnya ke jajaran pejabat gitu ya, eselon di kementerian. Kan kalau yang terjadi begini ya yang menarik begini, rekomendasi apapun gitu ya, perbaikan apapun pastinya akan menentang gitu. Karena yang menentukan menteri. Betul, yang bermasalahnya menteri. Jadi ya menarik tuh. Jadi kalau ada rekomendasi-rekomendasi itu. Masih relevan nggak kita ngomong soal mestinya menteri itu latar belakangnya profesional? Karena tadi kalau yang nyodorin partai kok kayaknya integritasnya nggak dijamin. Yang kedua, mungkin nggak partai juga bisa menyodorkan kandidat yang berintegritas? Pertanyaannya punya nggak partai punya kader yang punya integritas dan punya kapasitas ya kan? Pertanyaan seriusnya di situ itu agenda yang bisa dialamatkan ke partai. Nah posisi presiden ini jangan lihat setelah dia jadi presiden, lihat dia sebelum jadi presiden pada saat dia kontestasi, ya kan? Dia kan tidak mungkin maju tanpa backup dari partai-partai, ya kan? Dan dukungan itu nggak gratis. Dan dukungan itu nggak free gitu kan? Itu harus ada barternya, harus bisa dipertukarkan dengan irisan kekuasaan, ya kan? Entah jadi menteri, jadi apa segala macam kayak gitu. Nah, karena itu presiden nggak punya peluang, bukan nggak punya kemampuan. Ya, dia mungkin ingin cari yang punya kompetensi, yang punya integritas, yang punya penguasaan yang baik terhadap sektor isunya segala macam. Tetapi kan itu nggak mungkin menjadi bargaining dia, ya. Karena bargainingnya adalah saya minta menteri ini dan orangnya ini, gitu kan. Divide comply, gitu kan. Jadi dia nggak punya kemampuan untuk memilih. Nah itu sebabnya walaupun mungkin Jokowi itu disebut banyak orang baik, bahkan dalam survei itu tingkat kepuasan publik bisa di atas 70% segala macam kayak gitu. Ya, tetapi di dalam praktek kan sebetulnya Jokowi itu baik untuk dirinya saja. Dia nggak bisa menggerakkan kabinet, gitu kan. Fungsi leadership kan sebetulnya dia bisa menggerakkan kabinet, ya kan, sesuai dengan visi sosial dia ke depan, gitu kan. Anti korupsinya, apanya segala macam kayak gitu, Karena itu orang kagum sama Jokowi itu sebagai presiden, bukan sebagai sebuah sistem pemerintahan, gitu loh, iya kan?
Ya, kita tidak mengabaikan bahwa Jokowi kerja keras dan sebagainya, dan itu dikonfirmasi oleh hasil survei dan seterusnya. Tapi poin saya bukan di situ, ya kan? Poin saya adalah saya membayangkan kalau mau menghapus korupsi ke depan, ya, walaupun mungkin tidak sempurna, agak bombastis istilah saya, butuh presiden sejenis Rembo dalam urusan kayak gini, gitu loh. Bukan Sembo. Bukan Sembo. Tapi jangan lupa juga Rembo juga kalah di perang Vietnam kan, Amerika. Ya itu apalagi kan? Ya. Apalagi. Mungkin ini ya Thanos kali ya. Iya. Jadi maksud saya adalah presiden yang punya keseriusan di atas rata-rata untuk suruh urusan ini. Iya, karena kan kekuasaan tertinggi di pemerintahan adalah presiden. Iya. Iya kan? Partai mau nggak Kenapa? nyodorin calon presiden yang kira-kira karakter anti korupsinya jauh lebih menonjol daripada... Tapi kan harus ada ininya, track recordnya untuk mengatakan bahwa itu anti korupsi, berani dan seterusnya, kan harus ada jejaknya, ya kan? Itu satu. Yang kedua, presiden itu kan electoral base, kan, dipilih oleh rakyat. Ukurannya menjadi sangat politik lagi, seberapa banyak dia dikenal rakyat, berapa banyak disukai rakyat, kayak gitu-gitu. Dan di situ ada banyak preferensi, iya kan? Bisa orang yang tahu bahwa orang itu pinter, kan orang pinter, artinya orang terdidik, iya kan? Orang tahu bahwa orang itu jujur adalah orang jujur, iya kan? Kebanyakan orang tidak peduli soal itu semua karena rakyat pada kebanyakan mereka nggak ngurusin politik. Yang petani bertani, yang pengusaha kecil usaha kecil segala macam. Politik itu muncul pada momen-momen kayak gini aja. Nggak ada waktu mereka untuk mempelajari orang. Ini yang kemudian diperburuk juga dengan gini. Ketika menteri-menteri dari kader politik masuk ke kabinet, jabatan dia secara struktural di partai politik juga nggak lepas. Artinya dia tetap masih menjabat gitu. Jadi keanggotaan sebagai kader masih berjalan. Nah ini kemudian menjadi si malakama tuh ketika si calon ini pertama diandalkan oleh partai politik untuk mencari dana-dana politik buat partai politiknya, gitu. Kemudian yang kedua yang juga nggak boleh lupa, sebagian besar bisa dikatakan 95% menteri-menteri Jokowi yang dari partai politik itu mencalonkan lagi sebagai caleg di 2024. Artinya apa? Kalau presiden saja memberikan karpet merah, membolehkan dia ya nyalek, ya jabatan struktural di partai politik, ya kemungkinan bahwa dia menggerus anggaran negara gitu ya, lewat kementerian gitu dengan segala cara, ya sangat mungkin terjadi tuh. Jadi dia memanfaatkan betul momentum dia sebagai menteri untuk penggalian dana-dana politik, baik kepentingan dia pribadi untuk sebagai caleg maupun kepentingan partai politik. Nah ini yang kemudian menjadi faktor ya, salah satu faktor pendorong korupsi di lingkungan kementerian. Nah, pertanyaan juga yang serius adalah, emang nggak ada kader yang profesional? Sebenarnya ada ya, dalam artian dia juga menguasai substansinya. Tapi pertanyaannya berikut adalah, ini yang disodorin atau enggak? Gitu kan? Ada juga kan, misalnya ada kader tertentu yang mungkin dia punya kompetensi, tapi ternyata juga nggak disodorin. Sebenarnya bukan nggak jelek-jelek amat ya, artinya di partai sendiri sebenarnya punya tuh kader-kader yang ya selain berintegritas, ada juga yang profesional gitu. Kalau dari sisi Buya ya sebagai mantan konsultan politik ya, mungkin sekarang masih ya, enggak, meskipun personal gitu ya. Pro bono ya. Apa sih sebenarnya preferensi dari elit partai ketika mereka menyodorkan calon pejabat publik? Sehingga tadi isu mengenai kompetensi, integritas itu sering ada di nomor sekian gitu. Iya, preferensinya itu kadang-kadang personal ya. Personal itu maksudnya bisa ketua umumnya atau siapapun juga yang berpengaruh. Ya kan, bisa dari unsur keluarga, bisa sahabat, bisa teman pengusahanya dulu dan seterusnya kayak gitu. Jadi preferensi itu lebih pada subjektif ya, agak personal hubungannya kayak gitu. Ya kalau soal kompetensi dan sebagainya kan bisa dijelaskan dengan retorika bahwa dia punya kemampuan ini dan seterusnya. Tapi kan itu harus diuji di lapangan. Ya itu satu. Yang kedua kan kita juga bisa belajar dari track record. Jadi orang yang diklaim sebagai punya kompetensi itu. Tapi sepenuhnya itu menjadi soal politik sebenarnya, ya kan? Karena dia menjadi salah satu partai pengusung, dia punya bargaining untuk ngasih menteri, ya kan? Siapa menterinya itu urusan ketua partai dong, atau siapapun di dalamnya, gitu kan? Yang punya
hubungan yang nyaman ya dengan yang minta itu, yang mengajukan kayak gitu-gitu. Preferensinya lebih pada personal, bukan pada kompetensi, bukan pada kompetensi. Kalau kompetensi kan soal retorika nanti ya bisa dijelaskan gitu kan. Baru belakangan terbukti bahwa itu nggak efektif, ya nggak kompeten dan seterusnya kayak gitu. Bahkan yang kompeten pun belum tentu punya integritas, gitu kan? Karena di perjalanan ada godaan yang cukup serius tuh, ya kan? Ada serius antara loyalitas dia terhadap partai, antara uang yang harus dia keluarkan, masa dia nggak dapat apa-apa, gitu kan? Kayak gitu-gitu. Jadi hak prerogatif presiden itu cuma di atas kertas sebenarnya. Iya, kalau dilihat dari realitas politik ketika presiden memilih. Ya praktiknya menjadi kayak gitu, kan mestinya enggak. Ya di kasus Yassin Limpo menarik tuh. Orang pertama yang ditemui Yassin Limpo ketika datang kembali ke tanah air itu bukannya Pak Jokowi, tapi ketua umum partai politiknya. Itu simbolik sekali. Betul, artinya kan dia isu yang juga mengumpulkan adalah isu soal loyalitas ganda ya. Satu sisi sebagai kader politik dia tunduk kepada ketua umum, sisi yang lain dia sebagai menteri juga tunduk kepada presiden. Nah, cuma ketika ada pilihan-pilihan dipanggil oleh Pak Jokowi atau ketua umum partai politik, ya tinggal si menteri ini yang mau menentukan gitu ya. Mau dipanggil ketum atau dipanggil Pak Presiden. Nah, ini yang kemudian berbahaya gitu ya. Berbahayanya kenapa? Kalau misalnya di satu waktu misalnya koalisi ini sudah tidak sejalan kan repot tuh nanti. Jadi ada proses reshuffle dan sebagainya yang kemudian juga lagi-lagi tidak didasarkan soal performanya si menteri, tapi lebih didasarkan kepada ya memang karena bagi-bagi kekuasaan atau misalnya orang ini tidak sejalan lagi dengan misalnya pemerintahan Pak Jokowi. Sebentar lagi Pak Jokowi masa lalu bagi Indonesia ya, karena kan mau berakhir kekuasaannya dan kita akan melihat ada presiden baru di 2024. Nah, kira-kira nih, menurut terawangan teman-teman semua, harus seperti apa sih sosok presiden yang diharapkan kemudian dapat mengurangi pressure politik supaya nanti anak buahnya, menterinya, itu bisa bekerja lebih efektif. Kalau yang kemarin-kemarin ini kan soal minyak goreng lah, soal inilah, soal itu aja kan belibet sekali tuh. Karena mungkin juga ada aspek kompetensi yang nggak ada di situ gitu ya, dan lain sebagainya. Padahal Indonesia ini kan pasti akan berhadapan dengan masalah yang lebih kompleks ke depan. Belum lagi kita ngomong soal perubahan iklim, yang ini juga harus direspon juga secara secara cepat gitu ya oleh negara gitu, oleh pemerintah. Itu gimana? Ya, ke depan sih memang kita butuh figur pemimpin yang benar-benar pemimpin ya, bukan pemimpin yang pemimpi gitu. Jadi secara komitmen khususnya untuk anti korupsi dia kuat. Kemudian yang kedua dia juga punya kemandirian dalam hal pemilihan menteri atau jajaran di bawah dia. Dari pembentukan kabinet ya boleh kalian mengusulkan dari partai, tapi pilihannya kami yang tentukan. Jadi bukan dalam artian sudah membagi kapling-kapling gitu ya. Jadi misalnya partai X itu kementerian A, kemudian partai Z itu kementerian B, sudah di kapling-kapling gitu ya. Nah Jokowi atau pemimpin yang akan datang harusnya sudah punya keteguhan komitmen yang kuat. Jadi tidak mungkin diintervensi atau kalau jatah mungkin nggak bisa dihindari ya. Nggak ada. Kita ngomong soal koalisi pemerintah. Tapi mungkin nggak presiden yang menentukan kriteria. Kalau jatah sih oke lah, itu diserahkan ke partai. Kalau kriteria pasti iya. Harusnya bisa. Dan itu mudah sekali kalau soal kriteria. Iya kan? Bisa nggak? Ya kalau soal kriteria kan normatif ya, bla 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 bla. Tapi soal orangnya dan sebagainya itu kan tetap bias pada preferensi tadi. Ya. Seberapa kedekatan personalnya, lalu seberapa dia memberikan manfaat buat partai dan seterusnya. Jadi misalnya pemimpinnya akan datang itu dia bisa menolak pilihan-pilihan partai ya. Kalau misalnya jangan yang ini dong, kader Anda boleh tapi yang lain, misalnya begitu. Yang kemudian dalam misalnya bidikannya si Pak Jokowi,
presiden yang akan datang misalnya seperti itu. Ya harusnya sih bisa kayak gitu, tapi dalam praktik pasti tidak mudah karena ada bargaining di situ, ya kan? Karena merasa dia presiden ini kan jadi presiden merasa utang budi secara politik ya terhadap partai tadi, ya kan? Itu tagihan-tagihan seperti itu yang akan diberikan oleh kekuasaan partai, gitu kan? Sudahlah ini juga bagus kayak gitu, ya kan? Ya, itu artinya sebenarnya presiden harus memastikan penegak hukum profesional. Iya, betul. Karena itu poin saya adalah, makanya concern saya adalah pada presidennya sebagai penguasa tertinggi dalam pemerintahan, ya kan? Kayak gitu. Oh, yang saya bayangkan tadi itu, ya, secara guyon bahwa kita butuh seorang Rambo dalam urusan ini, ya kan? Oke, dari partai nggak apa-apa dengan seleksi tertentu segala macam. Dalam perjalanan dia nggak efektif, reshuffle dong. Ya, gitu loh. Itu jadi apalagi korupsi. Ya, maksud saya tadi ketika saya tanya soal penjatahan itu nggak bisa dihindari karena tadi itu bangunan koalisinya ya di pemerintahan supaya lebih stabil gitu kan. Kajian teman-teman para akademisi di ilmu politik kan begitu ya dalam konteks Indonesia. Tapi secara otonom presiden juga bisa mengambil keputusan kalau menteri yang disodorkan oleh partai itu bermasalah. Bermasalah itu ya macam-macam ya, soal profesionalisme, soal kinerja, integritas dan lain-lain. Bahwa kemudian dikembalikan lagi jatahnya itu adalah jatah partai yang bersangkutan, no problem. Yang penting tadi begitu masuk ke pemerintahan ya tadi logika pemerintahan yang dipakai, bukan logika politik. Sehingga tidak ada bias. Ini sebenarnya pemerintahan ala partai politik atau pemerintahan Republik Indonesia yang fondasinya adalah Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Sebetulnya kan gini ya, keharusan untuk menerima dari partai itu kan bukan keharusan normatif, bukan keharusan regulatif gitu loh, ya kan. Itu kan soal konsesi ya, soal kesepakatan politik di luar itu semua kayak gitu kan. Jadi soal hubungan, soal apa kayak gitu. Nah maksud saya kalau dia udah jadi presiden segala macam kayak gitu ya kan. Pada tingkat tertentu kalau memang partai-partai ini tidak bisa mengajukan orang yang cukup baik, ada orang lain. Kan itu sepenuhnya dari presiden. Nah maksud saya pada momen tertentu kesanggupan itu harus muncul dari presiden. Ya, keberanian juga. Ya keberanian seperti itu. Karena nanti rakyat yang ngelihat gitu loh. Jangan lupa presiden itu bukan dipilih oleh partai, oleh rakyat gitu loh. Ya kan? Rakyat yang akan menderita. Iya, tetapi begitu jadi presiden, penikmat pertama adalah partai, gitu loh. Iya kan? Nah jadi kalau umpamanya presiden terlalu taat pada keinginan partai, pada yang sama, itu dia juga memunggungi rakyat, gitu loh. Iya kan? Karena itu kalau dia punya keberanian sedikit, dia atas nama rakyat dong, itu jangan atas nama partai. Jadi yang dicibirkan banyak orang sebenarnya kemudian menarik kalau kita kaitkan dengan isu yang terbaru ya. Jadi jangan-jangan atau jangan sampai misalnya ini sebutan petugas partai itu nggak hanya petugas partai untuk partai asalnya, tapi partai-partai yang lain ya. Artinya apa tadi ketika disodorin dia nggak punya pilihan selain menerima dan sebagainya. Itu yang kemudian juga buruk. Kan fait accompli namanya. Betul. Gitu kan. Nah ya memang yang ke depan juga harus dilakukan ada melibatkan pihak eksternal juga tuh. Nah. Jadi satu mungkin dia sudah bangun kriteria, kemudian ada sodoran juga dari partai politik. Tapi untuk memastikan bahwa figur yang disorong ini adalah figur-figur terbaik gitu ya, punya kompetensi atau tidak punya potensi bermasalah di kemudian hari, ya tadi tuh libatkan KPK, Kejaksaan, Kepolisian, BNN, PPATK. Jadi untuk melihat bahwa apakah orang ini bermasalah ke depan atau enggak. Kalau punya potensi nakal, bandel, korup dan sebagainya, sebaiknya di-cut. Plus satu lagi, ada evaluasi tuh yang objektif setiap tahunnya tuh. Ini menterinya nggak layak nih, balikin aja ke partai misalnya seperti itu. Ya kita kan nggak tahu sidang kabinet itu apa yang berlangsung di situ ya. Kan sebetulnya itu forum evaluasi yang bagus tuh kalau dilakukan dengan tingkat keberanian tertentu dari presidennya. Dan ukuran-ukuran yang juga jelas. Ukuran-ukurannya kayak gitu-gitu. Gini, ada sesuatu yang lebih serius lagi. Orang menjadi presiden itu ya sekarang. Ini konteksnya adalah kita bicara rakyat ya. Nah, seperti yang sedang berlangsung sekarang ini, perubahan koalisi ini segala macam itu sama sekali nggak ada perspektif rakyatnya. Itu sebetulnya perspektif elit. Kadang-kadang soal baper aja. Ya kan? Jadi
tiba-tiba Kayak anak TK gitu ya, bagus gitu. Anies pasangan sama ini meninggalkan AHY gitu kan. Lalu Demokrat baper, dia lari ke Prabowo segala macam, itu penjelasannya apa kalau bukan sepenuhnya elit gitu loh, ya kan? Kayak gitu-gitu. Bahkan yang rembuk rakyat aja udah bubar ya. Iya. Jadi rembuk elit. Jadi rembuk elit. Dan itu di mana-mana biasa. Tapi kalau itu sudah kelewatan ya, artinya ini sebetulnya mimbar apa namanya ya, political game elit saja, gitu loh. Political game elit saja yang sama sekali kehilangan perspektif rakyatnya. Itu sebabnya persekutuan politik ya di sini itu tidak berbasis visi yang sama, tapi seberapa jauh dia bisa menjauh kepentingan saya. Kalaupun ada visi, visinya harus berintegritas ya. Iya kan? Maksudnya Bukan visi yang lain. kayak kasus ini kan jadi kayak anekdot, kayak lucu-lucuan ya. Waktu masih Demokrat, PKS sama Nasdem. dia kan mengusung visi perubahan, ya kan. Jadi walaupun kita tidak tahu jenis perubahan kayak apa yang dia maksud ya, dan wujudnya ke depan kayak apa, Pokoknya berubah lah. Jadi istilah saya ini dialektika yang nggak menemukan sintesa, dia hanya melahirkan antitesa, gitu kan. Yang ganti. Iya kayak gitu. Nah tiba-tiba bubar. Lu visi kemarin pada kemana dong, gitu kan? Mungkin perubahan yang kolaboratif. Oke, ini terakhir. Dengan kondisi seperti ini, apalagi tadi Buya Tafta menganalisis sangat keras terkait dengan bagaimana fenomena kompromi elit itu terjadi ya tanpa melibatkan rakyat ya, dalam kontestasi menjelang 2024 ini, akankah dalam Pilpres 2024 kita akan menemukan calon presiden atau presiden yang tadi kita harapkan? Dari 3 nama. Ya dari yang sekarang beredar. Yang beredar. Kita belum tahu juga Jadinya keputusannya seperti apa, tapi sepertinya kok mengerucut ke tiga nama ini gitu. Apalagi kemarin PDIP kan juga sudah tutup pintu untuk jadi cawapresnya Prabowo gitu ya. Kemarin kan sempat ramai itu dibicarakan. Kalau saya sendiri ragu ya dari 3 nama ini dia akan jadi pemimpin yang seperti yang kita harapkan atau tidak gitu ya. Yang misalnya punya komitmen kuat menentukan para pembantu dia, menteri-menteri dia sebagai ini, karena lagi-lagi ini koalisi besar yang dukungannya lagi nggak gratis tuh. Nah mudah-mudahan memang keraguan ini bisa dibantah lewat misalnya ketika dia menjabat sebagai presiden. Itu aja sih. Jadi sementara ini masih pesimis. Buya? Iya, saya juga tidak, bahasa dia pesimis, saya tidak optimis. Kurang optimis. Maksud saya karena ini semua produk politik. Dan karena itu yang bisa kita lakukan adalah menagih saja nanti, ya kan. Karena itu kontrol jangan hanya mengandalkan pada institusi yang bersifat resmi kayak KPK. KPK juga produk politik kan. Ya akhirnya. Apalagi sekarang gitu kan. Itu kan sebetulnya produk reformasi ya. Di dalamnya itu ada unsur amanat sebetulnya. Ya, tapi kan amanat abstrak. Wujudnya kan lembaga dan ada orangnya. Orangnya juga harus dipilih melalui proses politik. Dan di situ terjadi lagi hal-hal yang bersifat politik. Ada bargaining, ada kepentingan, ada macam-macam hal. Kayak gitu. Amanat rakyat ya, bukan amanat nasional ya? Iya, kayak gitu-gitu. Beda dong. Ya, kan? Beda. Kalau amanat nasional itu klaimnya elit. Oke. Jadi maksud saya kayak gitu. Kita tidak bisa berikan garansi apa-apa ya. Nah, kecuali bahwa karena ini adalah produk politik dan sudah terlanjur mengabaikan aspek rakyat, maka rakyat harus mengontrol itu semua. Itu poin saya sebetulnya. Oke Buya. Terima kasih Uya, terima kasih Emerson, sahabat integritas. Partai politik memang punya kekuasaan untuk menempatkan kader-kadernya sebagai pejabat publik. Tapi begitu mereka masuk ke jabatan publik, maka disitulah sistem pemerintahan harus berlaku, bukan sistem partai politik. Supaya mereka-mereka ini tunduk pada sistem pemerintahan yang berlaku, maka kita sebagai pemilih, kita sebagai masyarakat, kita sebagai warga, juga punya kewajiban untuk mengontrol mereka. Menjalankan fungsi pengawasan sosial agar ya, partai itu tidak terlalu serampangan, presiden juga bisa mengambil keputusan yang
sesuai dengan mandat kita ya sebagai masyarakat, sehingga ya korupsi itu bisa dikurangi. Karena korupsi menurut Buya Tafta tadi akarnya adalah kekuasaan yang tidak bisa dikendalikan. Kita jumpa lagi di program Buka Kartu selanjutnya. Sampai jumpa.